Mari kita baca bersama dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu berkatanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan jadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Mari kita dalami teks-teks dalam perikop ini, yaitu mengenai panggilan dan pilihan Maria dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28, yaitu mengenai panggilan dan pilihan Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa asli teks kitab suci Perjanjian Baru, dikatakan salam malaikat Gabriel ini diterjemahkan dari kata kekaritomene. Dan kemudian ungkapan Bapak Gereja seperti Origenes mengatakan kekaritomene ini hanya satu kali diucapkan sebagai salam dari malaikat dalam kitab suci, hanya kepada Maria. Kita lihat kitab suci, ada berbagai penampakan malaikat, ya, bagaimana malaikat mengunjungi Abraham, bagaimana juga malaikat mengunjungi Musa dan sebagainya. Tetapi tidak pernah ada salam seperti kepada Bunda Maria, kekaritomene. Memang dalam terjemahan bahasa Indonesia, dalam kitab suci bahasa Indonesia, kalau kita lihat ya, ini dalam TB1 ya, terjemahan baru yang pertama ya. "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Tapi terjemahan ini kalau diartikan dari kekaritomene, ini kurang kuat. Kitab suci bahasa Latin yaitu Vulgata menyebut plena gratia yang artinya penuh rahmat. Sedangkan kemudian kekaritomene ini artinya adalah yang dikaruniai secara istimewa. Dan salam malaikat ini bukan hanya sapaan yang biasa, tetapi ini juga artinya apa? Suatu panggilan khusus, gelar khusus, ya, atau hakikat yang khusus untuk Bunda Maria. Kekaritomene, salam yang dikaruniai secara istimewa, salam yang penuh rahmat. Jadi harus dibedakan ya, bagaimanapun Bunda Maria juga tetap manusia, tetap ciptaan Allah. Manusia ciptaan Allah. Kalau Allah Tritunggal Maha Kudus adalah sumber rahmat, untuk membandingkan ya, kalau Allah Tritunggal Maha Kudus sumber rahmat, karena dari Allah lah semua rahmat itu berasal. Sedangkan Bunda Maria plena gratia atau kekaritomene adalah penuh rahmat. Ibaratnya ini ada gelas penuh air ya, jadi sudah mengalami kepenuhan. Dan karena mengalami kepenuhan itu, kepenuhan rahmat secara berlimpah, karena dasarnya apa? Dan di sini gereja kemudian mengajarkan Maria dikandung tanpa noda dosa. Kenapa Maria disiapkan sedemikian rupa? Ya karena
dia akan melaksanakan tugas yang maha penting. Yaitu apa? Mengandung 9 bulan, 10 hari. Dan melahirkan putra Allah sendiri. Sang Sabda yang menjelma menjadi daging. Tapi kemudian kita kembali pada hakikat Maria. Salam hai engkau yang dikaruniai, kekaritomene. Ya, ini adalah rahmat khusus. Boleh dong, kalau Tuhan memberikan panggilan khusus pada Bunda Maria. Seperti dalam gereja ada rupa-rupa panggilan, ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu tubuh. Dan Bunda Maria dipanggil dengan pelayanan dan perutusan yang khusus. Karena itu kita lihat di sini perutusan Bunda Maria. Satu tugas penting. Seperti kita para pelayan Tuhan, kita akan mempunyai tempat kita masing-masing. Kita bisa melayani ini, melayani itu, bidang apa, pujian penyembahan, bidang pengajaran, atau mungkin juga banyak bidang pastoral dalam gereja, entah kemudian di paroki, DPP, lalu kemudian paroki, lalu kemudian di lingkungan, di wilayah, semuanya sesuai tugas dan panggilan masing-masing kan. Sesuai juga talenta yang diberikan Tuhan dan juga karunia yang diberikan Tuhan. Nah, tetapi Maria, sang kekaritomene ini mempunyai tugas penting. Ini dapat kita lihat dalam Injil Lukas bab 1 ayat 30 sampai 33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan jadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tatah Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan jadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ini suatu panggilan dan perutusan Bunda Maria. Yaitu Bunda Maria dipakai dalam kemanusiaannya. Di mana Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia oleh Roh Kudus ini, dihadirkan Roh Kudus dalam rahim Bunda Maria, mengambil semua kemanusiaan. Kalau Yesus sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia, maka pribadi Tuhan Yesus Kristus mengambil seluruh kemanusiaan ini dari Bunda Maria. Kita sudah melihat bagaimana artinya apa? Anak-anak ini sangat dipengaruhi oleh orang tuanya, watak, bahkan juga kebiasaan-kebiasaan. Lalu kemudian kadang-kadang bisa lihat, oh ini kamu seperti kakekmu, oh ini seperti nenekmu. Atau kemudian hal-hal yang mungkinan tidak bisa dilihat anak itu sendiri, tapi orang tuanya melihat, oh dia ini persis mamanya, oh ini nurun dari mamanya. Jadi kecenderungan ini, watak dan sebagainya Biasanya kita hidup berkeluarga biasa kadang-kadang Tetapi satu hal yang penting juga jangan sampai membanding-bandingkan. Itu yang paling penting Mungkin seperti ini, seperti itu oke, tapi kita selalu berusaha untuk positif. Karena belajar juga untuk sungguh-sungguh mengasihi seperti Yesus mengasihi Tapi kemudian di sini kita lihat tugas perutusan Bunda Maria yang sangat penting ini. Jadi, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Begitu Roh Kudus menghadirkan Putra Allah ke dalam rahim Maria, sungguh-sungguh satu proses mulai dari embrio sampai bertumbuh seperti manusia yang wajar dan normal 9 bulan 10 hari. Sang Putra Allah ini berkembang dalam rahim Bunda Maria. Zaman dulu nggak ada USG
Lalu kemudian bisa melihat 4 bulan sudah mulai dilihat, malah bisa lihat jenis kelaminnya dan sebagainya ya. Tapi tidak ada kan zaman dulu. Tetapi bagaimana proses ini dilalui semua oleh Yesus, bertumbuh dalam rahim Bunda Maria, kemudian dilahirkan oleh Bunda Maria. Jadi perutusan Bunda Maria, suatu tugas penting untuk menjadi ibu Tuhan. Maka kalau ada nasihat supaya menghormati ibumu yang melahirkan engkau, ibumu yang mengandung engkau, maka juga jangan lupa ibu rohani yang menjadi ibu Tuhanku, seperti kata-kata Roh Kudus melalui mulut Elisabet. Saya jadi teringat dalam suatu dialog antar gereja-gereja, karena tetap ada satu kerinduan dalam gereja-gereja Kristus walaupun terpecah-pecah, kerinduan untuk bersatu. Seorang tokoh terkenal dari gereja Pentakosta, Pendeta Vincent Sainan, beliau mengatakan dengan rendah hati, kami orang-orang Pentakosta belum melaksanakan firman Tuhan dalam Lukas bab 1 ayat 48. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Jadi ini kutipan dari Magnificat Bunda Maria setelah mengalami peneguhan bahwa kemudian apa yang menjadi perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan besar Tuhan di dalam diri Bunda Maria sendiri dan juga di dalam diri Elisabet. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Kami orang-orang Pentakosta belum melaksanakan firman Tuhan dalam Lukas bab 1 ayat 48. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut Maria berbahagia. Ya, bisa menjadi bahan perenungan dan refleksi